Waduh gaes, kebayang gak kalau ada ondel-ondel naik domba, bawa durian, terus malah adu joto sama hantu penunggang kuda dari Irlandia yang kepalanya dilepas? Serem iya, tapi lucunya juga gak ketulungan. Yuk kita ikuti kisah gokil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Semoga sehat selalu dan dilapangkan rezekinya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya guys. Biar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita-cerita gokil, tapi tetap ada pesan kebaikannya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai kisah ini dengan niat baik. Semoga jadi hiburan sekaligus pelajaran buat kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dalam suasana bahagia. Jangan lupa guys, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Karena siapa yang bersholawat, insya Allah akan mendapat syafaat di yaumil kiamah. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena takwa itu kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini nyambung banget sama kisah Darmi yang berani bersungguh-sungguh melawan ketakutan, meski lawannya hantu internasional. Jangan lupa tulis di komentar dari mana asal kalian ya guys, biar kita bisa saling kenal. Dan tolong tonton cerita ini sampai selesai, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, ada hadiah spesial yang bakal disampaikan di penutup. Di suatu pagi yang cerah di sebuah kampung kecil di pinggiran sawah Betawi, ondel-ondel Darmi lagi punya ide konyol yang bikin semua tetangga garuk-garuk kepala. Biasanya, kalau ondel-ondel tampil ya diiringi tanjidor atau musik Betawi sambil joget goyang-goyang, tapi kali ini Darmi punya rencana lain. Dia tiba-tiba nongol di halaman rumahnya sambil bawa seekor domba gede banget. Dombanya bulunya putih tebal, gembul, kayak guling yang dikasih kaki. Anak-anak kecil di kampung sampai heran. Wih, gede amat dombolo, Mi, itu dikasih makan apaan? Pupuk urea. Sontak semua ketawa. Darmi, dengan wajah ceria khas ondel-ondel, naik ke punggung domba itu. Bukannya kuda atau sepeda motor, malah domba dijadikan tunggangan. Dombanya tampak tenang, kayak sudah terbiasa dipakai buat bercandaan. Tapi bedanya, kali ini domba bukan cuma jadi tontonan, tapi benar-benar jadi kendaraan resmi Darmi keliling kampung. Yang lebih bikin ngakak, di tangan kanannya Darmi bawa durian besar yang masih segar. Durinya tajam, baunya semerbak sampai bikin ibu-ibu di dapur nengok. Itu durian beneran apa senjata rahasia? Mi, teriak salah satu tetangga. Dengan gaya sok jagoan, Darmi mengangkat durian itu tinggi-tinggi ke udara sambil teriak. Hari ini gua, Darmi, jadi pendekar durian naik domba. Hati-hati, siapa yang macem-macem, gua lempar pakai buah berduri ini. Semua orang kampung ngakak dengar ancaman absurd itu. Bayangin aja, orang lain kalau mau berantem biasanya bawa bambu, golok, atau paling tidak batu. Lah ini ondel-ondel malah bawa durian. Sambil menunggang domba, Darmi nyanyi lagu-lagu Betawi klasik. Suaranya cempreng tapi penuh semangat. Kadang dia improvisasi dengan lirik lucu. Naik domba ke sawah jauh. Bawa durian biar makin bau. Kalau lapar bisa langsung dimakan. Kalau ada musuh bisa buat senjata. Bro. Anak-anak kecil yang ngikutin dari belakang sampai terbahak-bahak sambil tepuk tangan. Ada juga bocah yang nyeletuk. Bang, kalau duriannya dilempar terus pecah, baunya bisa ngusir hantu kali. Ya. Semua orang makin ketawa. Suasana kampung yang biasanya adem-adem aja, pagi itu jadi kayak pasar malam. Orang-orang pada keluar rumah cuma buat nonton aksi gokil Darmi. Bahkan Pak RT yang biasanya serius banget sampai geleng-geleng kepala. Ini ondel-ondel, makin lama makin kreatif aja tingkahnya. Gumam Pak RT sambil nyoba nahan ketawa. Domba yang dinaiki Darmi pun jalan dengan langkah tegap, bulunya bergoyang-goyang ke kiri kanan. Darmi sesekali memegang tanduk kecil domba itu, kayak lagi naik motor gede. Sambil sesekali teriak, ngeng, ngeng, pura-pura ada suara knalpot. Orang-orang yang nonton pada ngakak sampai perut mules. Ada bapak-bapak yang sampai jatuh dari bangku bambu saking ngakaknya. Tapi kocaknya lagi,
Darmi gak cuma sekedar naik domba keliling kampung. Dia bener-bener anggap itu misi penting. Katanya sih dia lagi latihan jadi pendekar kampung. Kalau zaman dulu ada pendekar bawa golok, ada juga yang naik kuda, sekarang zamannya modern. Pendekarnya naik domba, senjatanya durian. Lebih ramah lingkungan, guys, teriak Darmi penuh percaya diri. Semua orang yang dengar langsung terbahak. Ada ibu-ibu yang lagi nyuci di sumur, sampai air cucian tumpah gara-gara gak kuat nahan ketawa. Anak-anak kecil berlarian di belakang domba, kayak lagi ikut karnaval. Darmi pun makin semangat. Apalagi domba itu jinak banget, kayak ngerti kalau dirinya lagi jadi pusat perhatian. Sambil terus keliling, Darmi sesekali berhenti di depan rumah warga. Kalau ada yang keluar rumah, dia pura-pura nagih tiket tontonan. 1.000 doang, 1.000 doang. Nonton ondel-ondel naik domba sambil bawa durian. Murah meriah. Candaan itu bikin warga makin ngakak. Ada juga yang pura-pura ngasih uang receh biar seru. Nah, lucunya lagi, durian yang dibawa Darmi itu ternyata nggak cuma satu. Di keranjang rotan kecil yang diikat di belakang domba, ada beberapa durian lagi. Jadi kayak laskar buah berduri. Orang-orang makin percaya kalau Darmi ini serius pengen jadi pendekar durian. Bahkan ada yang nyeletuk, bahaya juga tuh, Mi. Sekali lempar bisa ke musuh tanpa berdarah. Darmi lalu berdiri tegak di atas punggung domba sambil angkat durian ke langit, kayak adegan film superhero. Dia teriak lantang, pendekar durian siap membela kampung ini dari segala macam ancaman, baik maling ayam, maling jemuran, maupun hantu-hantu luar negeri sekalipun. Semua yang nonton langsung tepuk tangan sambil bersorak. Hari makin siang, matahari semakin terik. Tapi semangat Darmi nggak surut. Dia terus keliling, terus bikin orang ketawa. Bahkan tukang sayur yang lewat sempat berhenti, terus bilang, Mi, kalau lo bisa ngalahin setan luar negeri pakai durian, gua kasih bonus cabai 1 kilo. Darmi langsung jawab, deal, bang, entar gua praktekin. Dan siapa sangka, candaan Darmi itu ternyata jadi kenyataan. Karena di saat semua orang masih ketawa-ketawa lihat aksi gokilnya, dari jauh tiba-tiba muncul kabut hitam pekat. Angin berembus kencang, pohon pisang pada goyang kayak mau roboh, suara kuda terdengar meringkik kencang. Semua orang yang tadinya ketawa langsung diam, wajah mereka berubah tegang. Darmi yang lagi duduk santai di atas domba pun melongo, tapi bukannya panik, dia malah bilang, apaan tuh? Jangan-jangan tantangan gua beneran dijawab sama hantu luar negeri? Saat suasana kampung masih penuh tawa karena aksi gokil ondel-ondel Darmi naik domba bawa durian, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah mendung. Angin kencang berhembus, membuat daun pisang, daun kelapa, sampai jemuran kain ibu-ibu berkibar tak karuan. Anak-anak yang tadinya ketawa, langsung merapat ke pelukan orang tuanya. Beberapa ayam berlarian ke kandang, kambing-kambing mengembik keras, bahkan kucing yang biasanya santai tiduran di teras rumah langsung ngacir sembunyi di bawah kursi. Dari kejauhan, kabut hitam pekat muncul menyelimuti jalanan kampung. Bukan kabut biasa, karena warnanya lebih gelap, tebal, dan terasa dingin sampai bikin bulu kuduk merinding. Warga saling pandang dengan wajah cemas. Ini apaan? Kok kayak film horor gitu? Bisik salah seorang bapak. Jangan-jangan mau hujan gede, jawab ibu-ibu sambil buru-buru angkat jemuran. Tapi ada juga yang nyeletuk. Bukan hujan, kayaknya ini tanda ada makhluk gak biasa dateng. Suara derap kaki kuda terdengar jelas dari dalam kabut. Duk, 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 duk. Suaranya berat, mantap, sampai tanah di sekitar ikut bergetar. Semua orang makin panik. Anak-anak kecil menutup telinga, ibu-ibu menarik anaknya masuk rumah, sementara bapak-bapak cuma berani intip dari balik pintu. Dan betul saja, makin lama, makin jelas sosok yang muncul dari balik kabut itu. Seekor kuda hitam besar, matanya merah menyala, bulu kuduknya tegak, napasnya mengepul seperti asap panas. Di atas kuda itu duduk sosok yang bikin semua orang histeris. Badannya tinggi besar, memakai baju zirah hitam berkilau dengan rantai besi menggantung di pundaknya. Tapi yang bikin ngeri bukan itu, melainkan kenyataan kalau tubuh besar itu tidak punya kepala. Semua orang teriak serempak, astagfirullah. Ada yang jatuh pingsan, ada yang langsung kabur lari ke sawah,
ada juga yang saking paniknya malah nyemplung ke kolam ikan. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Tangan kiri sosok itu ternyata memegang sesuatu. Dan astaga, ternyata dia membawa kepalanya sendiri. Kepala itu diangkat tinggi-tinggi, matanya melotot besar dengan cahaya hijau menyala, mulutnya terbuka lebar dengan taring tajam, dan dari mulutnya keluar suara berat, "Aku adalah Dullahan, penunggang kuda dari tanah Irlandia. Aku datang mencari kepala baru untuk koleksiku." Warga yang masih berani melihat dari kejauhan langsung berhamburan. "Ya Allah, jangan gua, jangan gua. Kepala gua masih mau dipakai kerja," teriak seorang tukang ojek kampung. Ada juga nenek-nenek yang buru-buru nutup kepala pakai selendang, seolah-olah dengan nutup kepala bisa bikin Dullahan bingung milih target. Suasana kampung yang tadinya heboh dengan tawa, seketika jadi kayak lokasi syuting film horor internasional. Nah, di tengah kepanikan itu, siapa coba yang malah cuek? Ya, betul, ondel-ondel Darmi. Bukannya takut, dia malah nyengir sambil lus-lus duri-durian di tangannya. Dengan gaya santai, Darmi nyeletuk, "Yaelah, ini MAH palingan cosplayer gagal. Kagak punya kepala tapi gaya bawa kuda. Bang, kalau mau manggung bilang aja, gua siap ngiringin pakai tanjidor." Warga yang dengar komentar itu jadi bengong campur ngakak kecil, tapi langsung nutup mulut lagi karena takut kedengaran Dullahan. Dullahan menghentikan kudanya tepat di tengah lapangan kampung. Kuda hitam itu menghentak tanah, sampai debu beterbangan. Kepalanya yang menyala hijau ditodongkan ke arah warga. "Serahkan salah satu di antara kalian. Aku butuh kepala segar untuk mengganti kepalaku yang busuk ini." Suara itu menggema, bikin semua orang gemetar. Tapi Darmi bukannya mundur, malah maju dengan domba kebanggaannya. Sambil angkat durian tinggi-tinggi, dia bilang, "Lo kagak usah banyak gaya, deh. Kepala gua kagak dijual. Kepala gua masih cicilan, baru lunas tahun depan." Semua warga langsung tertawa ngakak lagi, meski dalam kondisi takut. Ada yang sampai kepleset karena nggak kuat nahan ketawa. Dullahan tampak bingung. Biasanya kalau dia muncul, semua orang langsung lari ketakutan. Tapi kali ini, ada makhluk unik berwajah ondel-ondel, naik domba, malah berani ngecengin dirinya. Kepala yang dipegang Dullahan pun melotot makin besar. Matanya menyala terang, dan mulutnya berteriak lebih keras, "Kau berani menantangku, makhluk aneh?" Darmi santai jawab, "Makhluk aneh? Ngaca dong." Tapi lo kagak bisa ngaca ya, soalnya kagak punya kepala." Hahaha. Warga yang nonton dari balik jendela sampai tutup mulut pakai bantal biar ketawanya nggak kedengeran. Sambil mengibas-ngibaskan durian, Darmi menambahkan, "Gua kasih tahu ya, ini durian bukan sembarangan. Baunya aja bisa bikin lo pusing. Apalagi kalau gua lempar ke kepala lo, bisa langsung jadi jus durian Irlandia." Kuda hitam Dullahan meringkik keras. Napasnya mengeluarkan asap panas. Dullahan mengangkat pedang besar dari pinggangnya. Kilauannya memantulkan cahaya bulan yang samar di balik awan. Suasana makin tegang, warga makin panik, tapi Darmi masih santai sambil ngupil. "Ya udah deh, kalau lo maksa, kita duel aja. Gua pakai durian, lo pakai pedang. Fair kan?" Beberapa bocah yang nonton dari kejauhan malah tepuk tangan. "Hore, Kak Darmi lawan hantu luar negeri. Go Darmi go." Bahkan ada yang teriak, "Darmi juara AAA, durian juara A." Kampung jadi kayak arena tinju dadakan. Dan begitulah, suasana makin memanas. Pertemuan pertama antara Darmi dengan Dullahan bukan cuma bikin kampung geger, tapi juga bikin semua orang terhibur sekaligus takut. Seolah-olah ada panggung wayang unik yang mempertemukan budaya Betawi dengan legenda horor dari Eropa. Setelah muncul dengan segala keangkerannya, Dullahan berdiri tegap di atas kudanya yang meringkik liar. Kepala yang ia pegang di tangan kirinya menyala makin terang, sorot matanya menembus kabut pekat. Suara yang keluar dari mulut kepalanya menggema ke seluruh kampung. "Aku menantang siapapun yang berani berdiri di hadapanku. Siapapun yang menolak akan kubawa kepalanya." Warga kampung makin ciut. Bahkan beberapa bapak-bapak yang biasanya sok jagoan langsung tiarap di belakang karung gabah. Namun, berbeda dari warga lainnya, ondel-ondel Darmi malah nyengir sambil duduk selonjoran di atas punggung dombanya. Ia dengan santai mengangkat durian yang sejak tadi dia bawa, lalu bicara dengan nada sok-sokan. "Wai, Bang Jangkrik,
Nggak usah teriak-teriak. Lo bikin orang kampung kaget aja. Kalau mau tanding, tanding aja. Tapi jangan main culik kepala orang sembarangan. Kepala warga sini banyak utangnya, lo rugi bawa pulang. Semua warga yang sembunyi mendengar celetukan itu langsung pengen ketawa, tapi buru-buru nutup mulut karena takut kedengeran. Ada seorang bocah yang sampai harus dicekik pelan sama ibunya biar nggak ngakak keras-keras. Dullahan jelas tersinggung. Kepala yang dipegangnya langsung bergetar, matanya menyala makin garang, dan mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara mirip raungan serigala. Berani sekali kau, makhluk aneh. Katakan siapa kau, dan mengapa berani menghinaku, teriaknya. Darmi dengan santai malah berdiri di atas punggung domba, gaya seperti pendekar Betawi di film silat lawas. Ia menepuk-nepuk durian di tangannya lalu menjawab lantang, nama gue Darmi, ondel-ondel asli Betawi. Gue pendekar durian naik domba. Tugas gue jaga kampung ini dari segala macam hantu, maling jemuran, sampai penagih utang rentenir. Orang-orang kampung yang sembunyi lagi-lagi nggak kuat. Ada bapak-bapak yang saking ngakaknya sampai kebentur tiang bambu, dan ada ibu-ibu yang hampir keselek kerupuk gara-gara denger penagih utang rentenir disebut. Dullahan makin marah. Pedang besar yang diselipkan di pinggangnya ia cabut dengan cepat. Suara logam beradu terdengar keras. Kuda hitamnya menghentak tanah, mengibaskan ekornya dengan liar. Kabut makin menebal, hawa dingin menusuk sampai membuat kaca jendela rumah warga berembun. Tapi apa yang dilakukan Darmi? Bukannya siaga, ia malah jongkok di atas domba sambil bilang, "Bang, tunggu dulu, gua lapar. Gua ngupas durian dulu bentar ya. Kalau lo sabar, nanti gua kasih sebiji biar lo kenyang." Gila. Satu kampung langsung bengong, lalu beberapa detik kemudian tawa pecah di sana-sini. Ada yang sampai berkata, Darmi kagak punya takut, bego kali ya ini ondel-ondel. Tapi justru itulah yang bikin suasana jadi kocak. Dengan cekatan, Darmi beneran membuka sedikit kulit durian, aroma harum langsung menyebar ke udara. Kuda hitam Dullahan tiba-tiba gelisah, menghentak-hentakkan kaki depannya. Rupanya si kuda nggak tahan sama aroma durian yang menyengat. Hah? Kuda lo aja udah keder duluan. Apalagi lo, Bang. Bau durian ini aja udah bikin kepala lo pusing. Kan? Ejek Darmi sambil ketawa ngakak. Kepala Dullahan melotot lebih lebar, urat-urat wajahnya tampak menonjol, matanya berputar ke segala arah. Suaranya terdengar berat, durian atau apapun itu tidak akan menyelamatkanmu. Aku tetap akan mengambil kepalamu. Darmi berdiri lagi di atas domba, lalu berpose kayak superhero. Ia melambaikan durian ke kanan dan ke kiri, seolah-olah itu senjata pamungkas yang lebih hebat dari pedang samurai. Lo pikir gampang ambil kepala gue? Nih, kalau berani, maju sini. Tapi ingat, sekali kena lemparan durian, lo bakal langsung jadi es kelapa campur durian. Suasana makin panas, kayak duel film barat di padang pasir. Bedanya, ini bukan cowbow lawan cowbow, tapi ondel-ondel naik domba lawan hantu Irlandia naik kuda. Warga kampung mulai keluar lagi, penasaran lihat tontonan. Ada yang bawa kursi bambu buat duduk jauh-jauh, ada juga yang naik atap rumah buat nonton dari ketinggian. Dullahan mengangkat kepalanya lebih tinggi, mulutnya terbuka, mengeluarkan suara teriakan panjang yang bikin daun-daun bergetar. Namun, Darmi malah nyaut dengan teriakan lebih kocak. La'awaanan, tapi nadanya kayak penyanyi dangdut di hajatan. Semua orang langsung terbahak. Saking pedenya, Darmi malah ngajak kuda Dullahan bicara. Kuda A, lo kagak capek ditunggangin orang yang kepalanya aja kagak ada? Kasian lo, pasti lo juga pengen makan durian kan? Nih, gua bagi sebiji buat lontar. Kuda hitam itu malah meringkik keras, kayak bener-bener tergoda aroma durian. Tegang tapi kocak, itulah suasana duel pertama mereka. Warga antara takut sama seremnya Dullahan, tapi juga ketawa ngakak lihat tingkah polos Darmi yang gak punya takut sama sekali. Beberapa anak kecil bahkan teriak-teriak kayak nonton pertandingan tinju. Go Darmi! Ayo lempar duriannya. Hajar tuh hantu luar negeri. Dullahan yang biasanya menakutkan di setiap penampakan, kali ini malah terlihat sedikit grogi menghadapi lawan unik macam Darmi. Kepala yang dipegangnya bergoyang-goyang, sorot matanya makin tajam, tapi seolah-olah bingung mau nyerang atau kabur dari bau durian. Dan begitulah, di tengah padang kampung itu, dua sosok sangat berbeda.
Satu legenda Irlandia tanpa kepala dengan kuda hitam menyeramkan, satu lagi ondel-ondel Betawi naik domba dengan senjata durian, berdiri saling berhadapan. Suasana campur aduk, mencekam sekaligus bikin ngakak. Pertarungan di hutan bambu yang semula hening kini berubah menjadi gelanggang penuh kegemparan. Dullahan, sang penunggang kuda tanpa kepala dari legenda Irlandia, melesat dengan kuda hitamnya yang matanya menyala bagai bara api. Di tangan kirinya, ia menggenggam kepalanya sendiri, sementara tangan kanannya mengayunkan cambuk dari tulang manusia yang panjangnya hampir 5 meter. Suara cambuk itu meletup di udara, cetar, cetar, seolah menggetarkan tanah. Darmi yang semula hanya ingin lewat dengan damai mendadak harus menghadapi amukan makhluk legendaris tersebut. Dengan tubuh tinggi menjulang, wajahnya tegas, dan semangat pantang menyerah, Darmi berusaha tidak gentar. Namun, siapa sangka, senjata yang ia bawa hanyalah sekarung durian montong dari kampungnya. Wah, repot juga nih kalau senjatanya bau, gumam Darmi sambil bersiap menghadapi serangan. Anehnya, durian itu bukan sembarang durian. Karena konon buah berduri tajam itu bisa berubah menjadi bola berduri yang bila dilempar mampu menembus armor sekuat baja. Dullahan tidak sabar. Ia melompat dari kudanya, mendarat dengan hentakan keras, membuat tanah bergetar seperti gempa kecil. Darmi segera meraih satu durian dan melemparkannya ke arah dada Dullahan. Beruak, buah durian meledak, duri-durinya melesat ke segala arah seperti anak panah. Dullahan terkejut, tubuhnya terhuyung sesaat. Namun, cambuk tulangnya bergerak cepat, menghantam durian berikutnya hingga hancur berantakan. Suara retakan bercampur bau menyengat khas durian membuat arena jadi kacau. Bahkan, seekor domba yang sedari tadi asyik merumput di pinggir hutan tiba-tiba ikut panik, melompat ke tengah arena. Domba itu melenguh keras, seakan ingin ikut bertarung. Si domba malah jadi pengalih perhatian, membuat Darmi sempat tersenyum. Wah, ada bala bantuan. Walau bentuknya domba kampung, seru Darmi sambil mengusap peluh di dahinya. Kemarahan Dullahan semakin menjadi. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dari mulutnya keluar teriakan melengking yang bisa membelah telinga manusia. Pepohonan bambu bergetar, dedaunan rontok, bahkan burung-burung beterbangan ketakutan. Namun Darmi tetap bertahan, memeluk sekarung duriannya sambil bergumam doa. Domba tadi, entah kenapa, justru semakin nekat. Ia menanduk kaki Dullahan dengan keras, membuat makhluk tanpa kepala itu sedikit goyah. Wah, mantap juga nih domba, teriak Darmi sambil kembali meluncurkan dua durian sekaligus. Kali ini, buah durian itu memantul di tanah lalu melesat ke arah Dullahan seperti bola meriam. Dor! Salah satunya meledak di bahu kiri Dullahan, membuat cambuk tulangnya terlepas sejenak. Darmi langsung sigap menyambar cambuk itu, mencoba mengayunkannya. Tapi ternyata cambuk tulang itu bukan sembarang senjata. Begitu digenggam, cambuk itu berdenyut seperti hidup, seolah berusaha menggigit tangan Darmi. Ia pun terpaksa melepaskannya kembali. Pertarungan berlanjut makin sengit. Dullahan naik lagi ke kudanya, lalu berputar mengitari Darmi dengan kecepatan tinggi. Debu beterbangan, bambu patah-patah dihantam angin putarannya. Darmi kewalahan, tapi ia menemukan akal. Ia melempar durian ke tanah, lalu menendangnya ke arah kuda Dullahan, seperti pemain sepak bola yang menendang bola emas. Durian itu melesat deras, tepat menghantam kaki kuda. Kuda hitam itu meringkik kesakitan, nyaris terjatuh. Dullahan marah besar, mengangkat kepalanya lalu mengarahkannya langsung ke Darmi. Dari mata kepala itu keluar sinar hijau menyala, seperti laser maut. Darmi menunduk secepat kilat. Sinar itu melesat mengenai rumpun bambu, membuatnya meledak jadi abu. Darmi sadar, sekali kena sinar itu, tamatlah riwayatnya. Di tengah kekacauan itu, si domba kembali beraksi. Ia menubruk karung durian yang masih tersisa, sehingga buah-buah durian berguling kemana-mana. Puluhan durian kini berserakan di tanah, menciptakan jebakan alami. Dullahan yang sedang berlari mengejar Darmi tidak menyadari, kudanya menginjak durian-durian itu. Cerak! Duri tajam menusuk telapak kaki kuda, membuatnya terhuyung. Darmi melihat kesempatan emas. Ia meraih 3 durian sekaligus. Lalu dengan tenaga penuh ia lemparkan ke arah kepala Dullahan yang sedang ia angkat tinggi-tinggi. Plaa! Satu durian menghantam wajah kepala itu,
isinya muncrat, baunya menyengat. Dulahan mendengus, seakan marah sekaligus jijik. 2 durian berikutnya meledak di dada dan punggungnya, membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Suara dentuman bergema di hutan, menambah dramatis suasana. Tapi pertarungan belum selesai. Dulahan yang tampak goyah justru semakin mengerikan. Ia menggabungkan kekuatan kepala dan tubuhnya. Dari dalam mulut kepala itu, keluarlah asap hitam pekat yang menyelimuti arena. Pandangan menjadi gelap gulita, suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Darmi berusaha tenang, memeluk seekor domba yang merapat ke kakinya, seolah si domba juga ketakutan. "Tenang, kita harus hadapi sama-sama," bisik Darmi pada domba itu. Tiba-tiba, dari balik kabut hitam, cambuk tulang dulahan melesat, menghantam tanah hanya beberapa jengkal dari kaki Darmi. Retakan besar terbentuk, tanah terbelah, api kecil keluar dari celahnya. Darmi hampir terpeleset masuk ke dalam. Untung si domba menanduknya dari belakang, membuat Darmi terloncat ke arah aman. Pertarungan ini kini bukan lagi sekadar adu fisik, tapi juga adu strategi. Darmi sadar, durian bukan hanya senjata, tapi juga bisa jadi tameng. Ia meraih 2 durian besar, lalu menggunakannya sebagai perisai di tangan kanan dan kiri. Setiap kali cambuk tulang dulahan menghantam, durian itu menahan. Walau retak, durian-durian itu berhasil menyerap sebagian besar energi serangan. Bahkan, durinya yang tajam melukai cambuk tulang itu, membuatnya mengeluarkan suara nyaring kesakitan. Dulahan mulai kesal, ia lalu mengeluarkan serangan pamungkas. Melemparkan kepalanya ke udara, lalu dari kepala itu keluar pusaran angin hitam yang berputar cepat, menghisap dedaunan, ranting, bahkan batu-batu di tanah. Darmi dan domba terhisap perlahan. Tapi Darmi tidak mau menyerah. Dengan sisa tenaga, ia memeluk seekor domba dan 1 durian besar. Lalu ia melemparkan durian itu tepat ke tengah pusaran angin. Sesuatu yang ajaib terjadi. Durian itu meledak di udara, mengeluarkan semburan aroma menyengat luar biasa. Bau durian itu ternyata memengaruhi kekuatan pusaran angin, membuatnya kacau dan berbalik menyerang dulahan sendiri. Tubuh dulahan tersedot ke dalam pusaran hitam ciptaannya, berputar-putar bersama kepalanya. Suara ringkikan kudanya bercampur ledakan buah durian, membuat hutan bambu bagai neraka mini. Darmi jatuh terjerembab, tubuhnya penuh luka, tapi ia masih sempat melihat dulahan terhisap makin kecil, hingga akhirnya lenyap dalam cahaya kehijauan yang meledak keras. Sun. Asap mengepul. Darmi terbaring lemas sambil memeluk domba yang setia menemaninya. "Hahaha, akhirnya selesai juga. Makhluk tanpa kepala itu hilang," ucapnya lirih. Tapi ia sadar, ini baru awal, karena entah dari mana, suara-suara aneh kembali terdengar di antara bambu, tanda bahwa pertarungan berikutnya mungkin menanti. Namun, malam itu Darmi dan domba menjadi pahlawan hutan, dengan senjata tak terduga, buah durian yang berduri tajam dan bau menyengatnya yang melegenda. Pertempuran yang seakan tidak berkesudahan itu, akhirnya memasuki babak penentuan. Dulahan, makhluk penunggang kuda tanpa kepala dari legenda Irlandia, masih berdiri gagah dengan cambuk api neraka yang berputar cepat, mencabik-cabik udara malam. Namun, tubuh kuda hitamnya mulai terengah-engah, napasnya mengepul semakin tebal, menandakan energi gaib yang menopang kekuatannya sudah terkuras banyak. Darmi, perempuan tangguh yang sejak awal berani menantang sosok mengerikan itu, kini berdiri dengan tubuh penuh luka gores dan debu, namun matanya masih menyala dengan semangat pantang menyerah. Tangannya mencengkeram kuat sebilah tombak bambu yang ia sulap menjadi senjata sakti berkat doa dan keberanian. Sementara itu, si durian, buah berduri tajam yang seakan hidup, berputar-putar melayang di udara, menjadi senjata tak terduga yang bisa menghantam tubuh dulahan kapan saja. Dan jangan lupakan si domba, yang walaupun terlihat polos, kini menjadi simbol keberanian. Ia menginjak tanah dengan keras, menimbulkan getaran kecil yang mengguncang medan pertempuran, seolah memberi energi tambahan bagi Darmi dan kawan-kawan. Suasana malam itu semakin mencekam. Bulan purnama yang tadinya bersinar terang kini perlahan tertutup awan hitam, seakan langit pun enggan menyaksikan pertempuran yang dahsyat tersebut. Angin berhembus kencang, membawa bau belerang dari cambuk dulahan yang menyala-nyala. Di sela-sela hembusan angin, terdengar teriakan dulahan yang tanpa kepala namun mengerikan, gema suara dari dunia lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Akan tetapi,
Teriakan itu justru membangkitkan semangat Darmi. Ia melirik sebentar ke arah durian yang kini siap menghantam seperti bola berduri, lalu menatap domba yang sudah siap menerjang. Kita harus menyudahi semua ini malam ini juga, serunya lantang. Dulahan pun mengangkat cambuknya tinggi-tinggi, hendak menghempaskan serangan terakhir yang bisa menghancurkan seluruh desa bila tak dihentikan. Cahaya merah dari cambuk itu menyinari wajah Darmi, juga pantulan duri-duri tajam dari si durian. Dalam sekejap, Darmi berlari maju, tubuhnya diterpa angin kencang yang membuat rambutnya berkibar. Durian meluncur deras dari samping, menghantam cambuk dulahan dan menimbulkan ledakan kecil yang membuat tanah bergetar. Domba pun menyeruduk tepat ke kaki kuda dulahan, membuat makhluk legendaris itu oleng untuk pertama kalinya sepanjang pertempuran. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Darmi. Dengan teriakan keras penuh semangat, ia melompat tinggi, menusukkan tombak bambu ke arah dada dulahan. Suara letupan keras terdengar, seperti petir menyambar dari langit. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuh dulahan. Makhluk itu meraung. Kali ini lebih panjang dan menyayat. Suaranya menggema ke seluruh lembah. Tubuhnya bergetar hebat, cambuk api neraka yang selalu menjadi senjatanya terlepas, lalu lenyap menjadi asap hitam. Kuda hitamnya meringkik keras, kemudian pecah menjadi butiran cahaya yang terbang ke udara malam. Tubuh dulahan, penunggang kuda tanpa kepala yang ditakuti selama berabad-abad, kini perlahan-lahan hancur menjadi kepingan asap gelap yang menghilang ditiup angin. Hingga akhirnya, keheningan menggantikan suara pertempuran. Darmi terjatuh ke tanah, napasnya tersengal namun matanya masih menatap ke langit yang kini kembali terbuka. Awan hitam yang menutup bulan purnama perlahan sirna, menampakkan cahaya bulan yang kembali hangat, bukan lagi menyeramkan. Durian berguling-guling kecil, kehilangan cahaya gaibnya, kini kembali menjadi buah biasa yang tergeletak di tanah. Domba mendekati Darmi, mengibaskan ekornya seolah bangga telah ikut melawan sosok menakutkan itu. Darmi tersenyum lemah, lalu mengelus kepala domba itu sambil berbisik, "Kita berhasil, semua ini berkat keberanian, kebersamaan, dan keyakinan." Suasana desa pun perlahan kembali tenang. Angin yang tadinya menderu kini berubah sejuk, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Warga desa yang sejak tadi bersembunyi di balik rumah dan pohon, kini keluar dengan wajah penuh haru. Mereka mendekati Darmi, durian, dan domba, lalu bersorak penuh syukur karena ancaman dulahan telah lenyap. Anak-anak berlari memeluk Darmi, sementara para orang tua menyalaminya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu pun menjadi malam kemenangan. Malam yang tak hanya menghapus teror dari dulahan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keberanian seorang manusia biasa bisa mengalahkan makhluk legenda yang menakutkan. Dan begitulah, pertempuran sengit itu berakhir dengan kemenangan Darmi bersama sahabat-sahabat uniknya. Dari pertarungan itu, kita belajar bahwa musuh sebesar apapun bisa dikalahkan jika ada keberanian, kekompakan, dan keyakinan. Bahkan sesuatu yang terlihat sepele seperti seekor domba atau sebuah durian bisa menjadi penentu kemenangan bila kita bisa memanfaatkannya dengan tepat. Kisah ini pun akan dikenang selamanya di desa itu, menjadi dongeng turun-temurun tentang bagaimana Darmi dan sahabatnya menaklukkan dulahan. Sahabat semua, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam kehidupan nyata pun, kita sering dihadapkan pada dulahan kita masing-masing, masalah besar, rintangan, atau bahkan ketakutan dalam diri sendiri. Namun, dengan keberanian, keyakinan, serta kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, semua halangan bisa kita kalahkan. Jangan pernah meremehkan hal kecil, sebab justru dari hal-hal sederhana bisa lahir kekuatan besar. Maka, semoga cerita tentang Darmi, dulahan, durian, dan domba ini bukan hanya hiburan, tetapi juga pengingat bahwa setiap kita punya kekuatan untuk melawan kegelapan dalam hidup kita. Bulan Sabit Kilauan.